Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Uda Wiradika Utama dengan NIM 341 120 1052. Di sini saya kebetulan adalah ketua. Saya akan memperkenalkan masing-masing kelompok dari saya. Yang pertama ada Agung Prasetyo dengan NIM 341 120 1034. Kemudian selanjutnya ada Farhan Fadilah dengan NIM 341 120 1049. Selanjutnya ada Rahmat Caturinto dengan 341 120 1054. Dan yang terakhir ada Ria Andriani dengan NIM 341 120 1133. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kelas diagram pada sistem manajemen pustakawan, yang kebetulan ini adalah lanjutannya dari modul 3. Kepada rekan saya untuk penjelasannya dipersilakan. Terima kasih Saudara Yuda atas penjemputannya. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya. Materi yang pertama adalah pengertian kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram berbentuk struktur pada model UML. Diagram ini menggambarkan struktur, atribut, kelas, hubungan, dan metode dengan sangat jelas dari setiap objeknya. Kelas diagram atau diagram kelas juga merupakan bagian terpenting dari UML, Unified Modeling Language. UML adalah pemodelan dalam bentuk implementasi sistem yang dibutuhkan ketika hendak membuat suatu aplikasi. Selain itu, kelas diagram adalah sesuatu yang bisa membantu dalam memvisualisasikan struktur setiap kelas dari sebuah sistem. Bagian dari UML ini juga akan memperlihatkan kumpulan dari kelas, collaboration, interface, dan relasi yang ada di dalam sistem. Kemudian materi berikutnya adalah fungsi kelas diagram. Ada beberapa fungsi kelas diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beberapa fungsi kelas diagram dapat meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum atau suatu skema dari program yang dibuat. Yang kedua, dapat menunjukkan struktur sebuah sistem dengan sangat jelas. Yang ketiga, dapat memberikan gambaran tentang perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Lalu yang keempat, dapat menjadi bahan analis bisnis, serta dapat digunakan untuk model sistem yang akan dibuat dari sisi bisnis. Kemudian, materi yang berikutnya adalah manfaat kelas diagram. Manfaat dari kelas diagram adalah sebagai berikut. Dibuat kelas diagram bisa membantu dalam pembuatan sebuah bagan yang tampak jelas dan sangat terperinci. Kemudian, kita harus memperhatikan kode spesifik yang diperlukan oleh suatu program. Kelas diagram juga bisa dibuat menjadi tampilan visual dengan kebutuhan spesifik dari sebuah informasi. Kemudian, semua bisnis juga mendapatkan berbagai informasi secara merata. Jika mempelajari kelas diagram, maka hal tersebut bisa membantu meningkatkan pemahaman dan gambaran umum tentang suatu skema dari sebuah aplikasi. Dapat memberikan gambaran umum tentang pemodelan data untuk sistem informasi, baik yang sederhana maupun kompleks. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Ria Andriani. Dia persilahkan. Selanjutnya ada simbol kelas diagram. Kelas diagram kita bisa melihat gambaran tentang hubungan antara kelas dalam suatu sistem. Gambaran tersebut dibentuk dalam bentuk simbol-simbol seperti berikut. Yang pertama, ada generalization, yaitu hubungan di mana objek anak, descendant, berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk, yaitu ancestor. Yang kedua, binary association,
yaitu upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang ketiga, kelas, yaitu himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang keempat, collaboration, yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang kelima, realization, yaitu operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang keenam, dependensi, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri, independen, akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Yang ketujuh, association, yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Selanjutnya yaitu kardinalitas. Pada gambar di bawah ini terdapat 10 indikator, yaitu yang pertama, kosong atau 1, yang kedua, lebih dari sama dengan kosong, yang ketiga, lebih dari sama dengan n, di mana n lebih dari 1, yang keempat, hanya 1, yang kelima, lebih dari sama dengan 1, yang keenam, lebih dari sama dengan 1, di mana n lebih dari 1, yang ketujuh, banyak atau many, yang kedelapan, hanya n, di mana n lebih dari 1. Yang kesembilan, lebih dari sama dengan n, di mana n lebih dari 1. Yang kesepuluh, lebih dari sama dengan n, dan kurang dari sama dengan m, di mana m dan n lebih dari 1. Kardinalitas adalah hubungan hierarki antar kelas. Kelas dapat diturunkan dari kelas lain dan mewarisi semua atribut dan metode kelas asalnya dan menambahkan fungsionalitas baru, sehingga ia disebut anak dari kelas yang diwarisinya. Kebalikan dari pewarisan adalah generalisasi. Selanjutnya yaitu komponen penyusun kelas diagram. Dalam kelas diagram terdapat 3 komponen penting penyusun, yaitu yang pertama, komponen tengah. Komponen ini berisi kelas dan atribut yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana kualitas dari suatu kelas tertentu. Atributnya bisa diperjelas secara detail dengan memasukkan tipe nilai. Yang kedua, komponen atas. Komponen atas terdiri dari nama kelas. Setiap kelas ini akan memiliki nama yang berbeda-beda. Jika ada sebutan lain untuk nama kelas, maka itu adalah nama sederhana. Yang ketiga, komponen bawah. Komponen selanjutnya dari kelas diagram adalah komponen bawah yang menyertakan operasi dalam tampilan daftar. Hal ini umumnya menggambarkan bagaimana kelas berinteraksi dengan data-data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antar kelas diagram. Ada beberapa hubungan yang terjadi antar kelas tersebut, yaitu berikut penjelasannya. Yang pertama, ada asosiasi, yaitu hubungan antar kelas. Dalam kelas diagram, ada yang disebut sebagai asosiasi. Hubungan ini menggambarkan dua kelas yang sifatnya statis atau memiliki atribut tambahan berupa kelas lainnya. Contoh, penumpang kereta. Yang kedua ada agregasi, yaitu hubungan agregasi dalam kelas diagram menggambarkan salah satu kelas yang merupakan bagian kelas lainnya, tetapi berdiri masing-masing. Contohnya, perpustakaan, buku. Yang ketiga ada pewarisan, yaitu hubungan pewarisan dalam kelas diagram adalah hubungan secara general dan mewakili atribut serta metode dari kelas asal ke kelas lainnya. Contoh hewan, burung, ikan, singa. Ada kelebihan dan kekurangan dari kelas diagram ini. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah menyediakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif dan siap pakai untuk mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. Yang kedua, menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas konsep-konsep inti. Yang ketiga,
mendukung spesifikasi independen bahasa pemrograman dan pengembangan tertentu. Yang keempat, menyediakan basis formal untuk bahasa pemodelan. Yang kelima, memadukan praktek-praktek terbaik di industri perangkat lunak menjadi terminologi dan notasi yang diterima luas. Yang keenam, menyediakan kemampuan merepresentasikan semua konsep yang relevan untuk sistem perangkat lunak. Lalu yang ketujuh, menyediakan fleksibilitas yang diperlukan bagi konsep-konsep perangkat lunak yang baru. Untuk kekurangannya, yaitu yang pertama, kelas bukanlah bahasa pemrograman visual, melainkan bahasa pemodelan visual. Yang kedua, kelas bukan spesifikasi dari tool, tapi spesifikasi bahasa pemodelan. Lalu yang ketiga ada kelas bukanlah suatu proses, tapi yang memungkinkan proses-proses. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Bakti Yuda. Baik, terima kasih. Nah, sekarang di sini adalah implementasi kelas diagram pada sistem perpustakaan. Nah, implementasi kelas diagram ini mencakup penjelasan objek pada sistem perpustakaan seperti anggota, buku, perpustakaan, denda, peminjaman, dan pengembalian. Di sini kita bisa lihat, ini adalah tabelnya. Pertama, kita cek yang anggota. Di sini anggota itu identitasnya ada ID anggota, nama, lalu kontak, kemudian alamat, tanggal lahir, dan tanggal join. Dan behaviornya apa saja yang bisa dilakukan anggota ini adalah melakukan peminjaman, mengembalikan buku, membayar denda, memperpanjang peminjaman, request keluar anggota. Yang sebelahnya bisa kita lihat ini adalah buku. Ya, buku ada ID buku, judul, genre, tipe buku, stok, harga, pinjaman. Kemudian yang bisa dilakukan oleh kelas ini adalah menambahkan buku, mengupdate buku, dan yang terakhir menghapus buku. Nah, kemudian kita lihat lagi ke perpustakawan. Di perpustakawan ini ada ID pustakawan, tipe pustakawan, nama, kontak, alamat, dan tanggal lahir. Apa saja yang bisa digunakan? Itu adalah mengecek peminjaman, menangani pembayaran, memverifikasi buku, menambahkan anggota, dan memberikan denda bila ada. Dan ini selanjutnya adalah denda. Di denda ini itu ada ID pinjaman, ID buku, total denda yang akan dibayarkan, dan jumlah buku apa saja yang didenda. Kemudian ada ID pustakawannya. Dan di sini itu kita bisa menghapus denda buku, mengedit denda buku, membayar denda buku, dan menambahkan denda buku. Selanjutnya adalah peminjaman. Di peminjaman ada ID peminjaman, ID pinjamannya, ID buku, jumlah buku yang dipinjam, harga sewa buku, ID anggota sang peminjam, dan ID pustakawan. Nah, di sini itu bisa meminjam buku, perpanjang sewa, menambahkan pinjaman, menghapus pinjaman, dan mengedit pinjaman. Yang terakhir adalah pengembalian. Di pengembalian itu ada ID pengembalian, ID buku, jumlah buku, tanggal pengembalian, dan ID pustakawan.
Nah, di sini bisa mengembalikan buku yang dipinjam, mengedit buku yang dipinjam, dan menghapus buku yang dikembalikan. Yang terakhir, menambahkan buku yang dikembalikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rahmat Saturinto. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan relasi dari kelas diagram ini. Semua relasi yang digunakan pada kelas diagram ini adalah hubungan asosiasi dari setiap kelasnya. Dapat dilihat dalam kelas atau objek anggota itu berhubungan dengan data peminjaman, di mana satu anggota dapat melakukan beberapa pinjaman dan dilambangkan oleh 1 dan N. Terus yang kedua ada kelas buku. Kelas buku ini berelasi N to 1 kepada peminjaman, yang berarti banyak buku dapat ditambahkan atau dipinjam dalam satu peminjaman. Lalu selanjutnya dalam kelas pustakawan, di sini ada 3 relasi. Relasi pertama adalah relasi ke denda. Jadi satu pustakawan dapat menghandle atau memanage banyak denda, dilambangkan oleh 1 dan N. Lalu yang relasi kedua adalah pustakawan dengan peminjaman. Sama seperti sebelumnya, satu pustakawan dapat menghandle beberapa peminjaman dan dilambangkan oleh 1 dan N. Yang terakhir, relasi pustakawannya adalah relasi pustakawan dengan pengembalian. Dan sama seperti sebelumnya, di sini satu pustakawan dapat menghandle banyak pengembalian. Ya, selanjutnya untuk denda. Denda ini mempunyai relasi yang lain selain relasi ke pustakawan, yaitu relasi ke peminjaman, yang diartikan sebagai satu peminjaman hanya mempunyai 1 denda bila peminjaman itu telat. Ya. Lalu ada peminjaman. Ini relasi yang terakhir. Peminjaman itu hanya memiliki 1 data pengembalian dan dilambangkan oleh 1. Ya. Dipersilahkan untuk materi berikutnya. Baik, untuk kesimpulan akan saya bacakan. Jadi untuk praktikum aplikasi dan perancangan perangkat lunak pada pertemuan kelima ini, kita bisa memahami materi tentang struktur kelas diagram yang dimana merupakan bagian dari sistem UML atau Unified Modeling Language. Kelas diagram memberikan data berupa hubungan apa yang terjadi di antara kelas-kelas, bukan menjelaskan kejadiannya. Kelas diagram dalam suatu proyek umumnya menggunakan konsep yang disebut dengan object oriented, sehingga membuatnya mudah untuk digunakan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Pak Yuda. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Bila kurangnya lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.